Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bagaimana kabar Anda? Kita semua berada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersukacita, berbahagia bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang kurang enak badan atau punya masalah, marilah kita tetap belajar untuk bersukacita bersama dan di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah berbahagia itu adalah berani untuk berbuat baik. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di segala musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehat atau sakit, Tuhan tetap memelihara kami dan menjaga langkah hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami berbahagia, dan kebahagiaan dari Tuhan akan kami tunjukkan melalui perbuatan kami kepada sesama. Menolong mereka agar mereka pun merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Melalui firman ini kami akan dikuatkan di dalam perbuatan dan perkataan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ajaran Tuhan Yesus untuk berbahagia adalah berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini bukan arti balasan dari Tuhan atas apa yang kita lakukan lalu berlimpah-limpah sekejap saat itu juga. Tetapi kemurahan Tuhan akan dinyatakan dengan berlimpah-limpah dengan berbagai cara dan di setiap langkah hidup kita. Pertolongannya ketika kita melewati jalan yang curam, persoalan yang berat, itu merupakan kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita saksikan kemurahan Tuhan kepada sesama karena itu adalah satu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak diukur dengan segala kesuksesan saja, segala kebaikan, segala kekayaan. Tetapi kebahagiaan juga bisa diukur ketika kita bisa berbuat baik di tengah segala kekurangan-kekurangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang anak kelas SMP kelas 2, dia harus mengalami operasi atau menjalani operasi. Tetapi kedua orang tuanya tidak mempunyai cukup uang untuk menunggu giliran BPJS cukup lama. Dan kalau itu tidak dipanggil dalam waktu dekat, itu berbahaya untuk anak tersebut. Jadi memang segera dibutuhkan operasi, tapi nggak ada uang. Lalu bagaimana? Nah, ketika teman-teman sekelas mendengar hal ini, mereka juga bingung, mau nolong. Ya namanya anak-anak SMP, berapa sih uang saku? Akhirnya mereka cuma diam. Salah satu teman dari anak ini, meskipun tidak terlalu akrab, ya satu kelas tapi kan tidak terlalu akrab. Dia pulang dan berdoa lalu berkata pada orang tuanya, saya akan membuka celengan saya akan membagi kepada teman saya. Orang tuanya tanya, apa sangat penting? Kamu akan segera naik kelas 3, lalu kamu mempersiapkan diri untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi. SMU, itu butuh uang. Lalu anak itu berkata, kan masih setahun lagi, mudah-mudahan saya masih bisa menabung. Anak itu mengatakan, memang dia teman sekelas, walaupun tidak terlalu akrab. Tapi apakah kita hanya diam ketika anak itu berada di ujung maut karena tidak bisa operasi, karena tidak punya uang? Lalu orang tuanya mengatakan, ya biar anak-anak orang kaya saja yang menolong. Anak itu berkata lagi begini, saya sudah berdoa dan saya merasa apa yang difirmankan Tuhan harus saya lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Daripada teman saya mati dan saya juga mati dalam iman, saya akan tetap berbuat. Saya akan membongkar celengan, saya akan berbagi dengan teman saya. Esok harinya memang dia membawa uang yang sudah dia siapkan. Dia katakan pada teman-teman yang lain, ini ada sedikit sekali dibanding dengan uang untuk operasi bukan apa-apa. Tetapi siapa tahu ini bisa meringankan kalau kita sekelas juga ikut membantu teman kita. Teman-temannya akhirnya tergugah. Mereka ikut menyumbang, lalu terkumpul sejumlah uang diserahkan pada orang tua anak yang akan dioperasi. Sehingga bisa berjalan dengan baik dan anak itu tidak harus mati konyol karena menunggu waktu kalau tidak bayar uang operasi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setahun kemudian anak ini lulus. Ya, dan dia harus masuk SMA. Dan itu harus bayar. Dan ternyata
uang tabungannya belum cukup. Orang tuanya juga tidak bisa menambah uang yang cukup untuk anak ini masuk ke SMA yang diinginkan. Akhirnya anak itu hanya diam dan dia hanya berdoa. Jika Tuhan menghendaki saya sekolah, ya saya sekolah. Kalau enggak, ya saya nggak tahu harus apa. Berita ini terdengar sampai pada kepala sekolah SMP. Kepala sekolah SMP ini juga dulu mengagumi tekad anak ini. Dia berani berbagi di tengah segala kekurangannya untuk menolong satu nyawa. Dan dia melakukan itu sebagai satu kebahagiaan, satu kemurahan hati. Bukan teman akrab, tetapi daripada nyawa melayang, saya lebih bahagia kalau dia hidup dan saya ikut sedikit membantu. Walaupun kemudian saya harus masuk dalam kesulitan. Kepala sekolah itu memanggil anak ini dan bertanya, kalau kamu nggak masuk SMA itu bagaimana? Nah, saya kenal teman saya kepala sekolah di salah satu SMA yang cukup terkenal dan bagus juga. Lalu anak itu mengatakan, apalagi ke sana saya lebih tidak punya uang. Lalu kepala sekolah itu mengatakan, kalau kamu mau saya yang daftarkan. Anak itu tentu menyambut gembira, ya mau aja masuk sekolah yang lebih bagus. Ya. Akhirnya kepala sekolah inilah yang mendaftarkan ke SMA yang setingkat lebih bagus daripada yang diinginkan oleh anak ini. Tapi uangnya lebih banyak. Lalu dia tanya, atau kepala sekolah itu bertanya, uangmu berapa? Uang saya cuma segini. Dan kemudian kepala sekolah mengatakan, kami akan berupaya membantu kamu. Yang jelas, kamu diterima di sini. Wah, anak itu pulang dengan gembira. Dan dia mengatakan kemurahan Tuhan melimpah. Walaupun kekurangannya ini belum tahu dari mana. Nah, siapa yang menutup kekurangan? Ternyata kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA itu berteman baik dan mereka mengatakan mari kita menggalang dana di antara kita teman-teman supaya anak ini bisa sekolah di sini. Kita tahu orang tua anak ini pun tidak bisa memberi lebih banyak. Mereka hidup sangat pas-pasan. Tetapi kemurahan hati anak ini sungguh mengagumkan. Dengan kebahagiaan dia berbagi hidup, memberikan uangnya supaya ada temannya yang hidup. Dan oleh karena itu, kemurahan Tuhan juga harus kita nyatakan supaya anak ini hidup dengan masa depan yang baik. Akhirnya memang anak ini diterima dan akhirnya anak ini tahu bahwa yang menutup kekurangan dana untuk masuk SMA adalah kepala sekolah bersama dengan teman-temannya. Teman-teman kepala sekolah maksudnya ya, teman dari kepala sekolah ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemurahan Tuhan tidak pernah terpikir. Bagaimana kita bisa memikirkan hal semacam itu? Kepala sekolah bersama dengan teman-temannya. Ya, teman-teman kepala sekolah ini. Kenal saja enggak. Tetapi ketika orang tua anak ini bertanya, memangnya yang mau kamu tolong itu sahabat baikmu? Lalu anak ini berkata, saya kenal walaupun bukan sahabat baik. Tapi apakah yang harus ditolong itu cuma sahabat baik? Bukankah yang harus ditolong itu adalah orang yang membutuhkan? Dan prinsip inilah yang diimani juga oleh kepala sekolah bersama dengan teman-temannya. Walaupun tidak kenal, tetapi ada yang membutuhkan, maka harus ditolong. Nah, saudara-saudara, kebahagiaan untuk melakukan satu perbuatan baik adalah tanda iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kalau dilakukan dengan kemurungan, keterpaksaan, kemarahan juga mati. Jadi iman yang dilakukan perbuatan melalui kebahagiaan adalah iman yang hidup. Mari kita belajar sejauh mana iman kita ini hidup. Ya. Supaya kita tahu bahwa iman kita itu hidup, maka nyatakanlah sukacita di dalam melakukan perbuatan baik. Di dalam berbagi kehidupan, di dalam menyampaikan kasih Tuhan, lakukan dengan sukacita dalam kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena imannya hidup. Kita akan belajar dari peristiwa firman Tuhan ini, supaya iman kita tetap hidup, dan kita boleh merasakan kemurahan-kemurahan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Dikala hidup kami kurang, dikala hidup kami pas-pasan, adalah sangat berat untuk berbagi. Tetapi jadikan sumber kebahagiaan Kristus ada pada kami,
supaya dengan berbahagia kami boleh tetap berbagi kehidupan dengan mereka yang membutuhkan. Walaupun kami tidak kenal, tetapi kalau seseorang membutuhkan pertolongan, biarlah dengan kebahagiaan kami melakukan pertolongan. Dan dengan demikian kami tahu iman kami tidak mati. Biarlah kami mempercayakan masa depan kami dalam pemeliharaan-Mu. Engkau yang murah hati akan melimpahkan kemurahan-Mu juga kepada kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.